Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu, jadi nama saya Farel. Nah, di sini ceritanya kita bakal mendemonstrasikan sebuah aplikasi website yang sudah saya buat. Oke, kita coba masuk saja ke aplikasinya. Jadi aplikasinya ini, website ini sudah saya hosting sebelumnya. Teman-teman bisa buka di farel25.fbz.com. Nah, kita coba. Nah, kita sudah masuk ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan hosting gratis dari Infinity Free. Teman-teman nanti bisa cari tutorialnya di YouTube, ada banyak. Nah, jadi website ini disebut website Desa Hulosobo. Nah, jadi di sini websitenya bakal bisa menampilkan data-data tentang penduduk Desa Hulosobo, kemudian menampilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan Desa Hulosobo. Kemudian juga ada seperti pengajuan surat keterangan gitu, seperti misal ada warga yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan apa gitu, dia bisa mengajukan secara online melalui website ini. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke fitur-fitur dari website ini. Jadi untuk pertama kali kita bakal masuk ke beranda dari Desa Hulosobo. Jadi untuk tampilan berandanya seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa menu, ada beranda, profil desa, pemerintah desa, jadi lembaga masyarakat, data desa, artikel, surat online, dan ini untuk login user. Nah, jadi bakal ada header sambutan seperti ini. Dan kita scroll ke bawah. Nah, jadi di desa ini ada beberapa pelayanan atau beberapa fitur. Nah, fitur yang pertama itu ada profil desa. Jadi di sini kita bakal menampilkan profil dari Desa Hulosobo. Kemudian ada pemerintah desa, jadi kita bakal menampilkan struktur dari pemerintahan Desa Hulosobo. Kemudian ada lembaga masyarakat, jadi ini berisi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Hulosobo. Kemudian ada data penduduk, ini berisi data administratif penduduk Desa Hulosobo. Kemudian ada surat online ini untuk mengajukan surat secara online, jadi tidak perlu mengantri langsung ke kantornya. Kemudian ada berita desa, ini berisi artikel-artikel yang berkaitan dengan desa. Ini untuk bagian footernya. Nah, jadi website Desa Hulosobo ini saya kembangkan menggunakan text editor Visual Code, kemudian menggunakan bahasa pemrograman PHP, nah juga dibantu menggunakan framework CodeIgniter 3. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan MySQL. Nah, kemudian kita masuk ke menu profil desa. Nah, jadi di sini bakal menampilkan profil dari Desa Hulosobo. Nah, sini sudah saya isi ada 2 penjelasan. Kita coba buka salah satu yang profil wilayah Desa Hulosobo. Nah, jadi kita klik lebih lanjut maka akan mengarah ke penjelasan yang lebih lengkap seperti ini. Nah, jadi ini juga ada kolom untuk berkomentar juga. Kemudian di sisi sebelah kanan ada untuk kolom pencarian, kemudian ada kategori, ini berupa kategori artikel. Kemudian ini ada daftar postingan-postingan terbaru dari artikel-artikel yang diposting oleh admin dari Desa Hulosobo ini. Kemudian kita masuk ke pemerintah desa. Nah, di sini berisi penjelasan mengenai sistem pemerintahan dari Desa Hulosobo. Nah, jadi di situ di Desa Hulosobo ini ada yang pertama Badan Permusyawaratan Desa, kemudian ini ada susunan pemerintahnya. Nah, kemudian ada visi misi dari Desa Hulosobo. Nah, jadi kita klik lebih lanjut maka akan mengarah ke halaman detail dari penjelasan
yang kita pilih tersebut. Seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, untuk akses websitenya bisa dibuka di farel25.mbc.co. Nah, kemudian kita masuk ke tadi sudah pemerintah desa, sekarang lembaga masyarakat. Nah, jadi di Desa Wonosobo ini ada yang namanya, di lembaga masyarakatnya itu ada LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada PKK. Nanti kalau misal ada kegiatan lagi bisa ditambahkan oleh admin ke arah sini. Kemudian kita masuk ke data desa. Nah, jadi di data desa ini kita menampilkan data kependudukan dari Desa Wonosobo. Nah, di sini saya baru menampilkan data mengenai jenis kelamin dan inputan data penduduk baru saya masukkan, total ada baru 4 orang, jadi baru tampil segini saja. Nah, nanti untuk fitur ke depan mungkin bakal saya tambahkan data dari kategori yang berbeda-beda lagi. Jadi mungkin dari data usia atau mungkin data pekerjaan, seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada masuk ke menu artikel. Nah, di menu artikel ini ada menampilkan keseluruhan dari artikel-artikel yang berkaitan dengan Desa Wonosobo. Nah, ada beberapa artikel, sudah banyak. Nah, nanti kalau kita klik lebih lanjut seperti tadi bakal mengarah ke halaman lengkap dari artikel tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada yang saya bilang seperti tadi, ada menu untuk mengajukan surat secara online. Nah, namun untuk untuk pengajuan surat itu diperlukan user untuk memiliki akun terlebih dahulu. Jadi kita bisa login terlebih dahulu. Kalau bisa belum ada, kita bisa registrasi, bisa lewat sini. Ini untuk masuk atau login. Atau kita klik sini, kalau misal belum login, kita bisa diarahkan langsung ke halaman login dengan klik button ini. Nah, kita masuk ke halaman login. Nah, di sini ceritanya kita misal belum memiliki akun ya si user. Nah, coba kita buat akun. Misal nih, namanya Farel. Ini nama lengkap ya. Farel Athaillah Putra. Nah, ini nama saya, kemudian email misal farel@gmail.com. Kemudian masukkan kata sandi. Terus kita ulangi kata sandi yang dimasukkan. Nah, kita daftarkan. Nah, jadi di sini saya jelaskan benar. Jadi sebelumnya sudah saya beri sedikit sistem keamanan. Jadi misal kalau kita ada kolom yang belum terinput, misal kita hapus, nah maka akan tampil pemberitahuan bahwa kolom tersebut harus diisi. Nah, begitu. Atau mungkin kalau kata sandinya di sini misal kita masukkan nih. Nah, kemudian kata sandinya kita yang ini misal 1, 2, 3, 4, yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, kan nggak sama nih. Nah, kita coba daftarkan akun. Nah, maka ada pemberitahuan bahwa kata sandi tidak sama. Jadi kata sandi yang dimasukkan harus sama. Itu kita coba register. Kita masukkan kata sandinya. Nah, kita daftarkan akun. Nah, nanti kita coba juga daftar dengan Google. Jadi kita bisa daftar menggunakan akun Google kita. Nanti kita coba juga. Sementara kita coba menggunakan akun dari website Desa Wonosobo dulu. Kita daftarkan. Nah, kita sudah terdaftar akunnya. Kita coba masuk. Tadi namanya farel@gmail.com. Kemudian passwordnya kita login. Nah, kita sudah masuk. Jadi tampilannya sama. Nah, kita coba masuk ke surat online. Jadi sebelumnya tadi kan karena belum login, kita belum bisa masuk tuh, belum bisa punya aksesnya. Sekarang karena kita sudah punya akun, nah kita bisa masuk ke halaman pengajuan surat secara online.
Nah, di sini ada beberapa jenis surat yang saya sudah masukkan. Ini baru surat keterangan usaha, tidak mampu, atau surat keterangan miskin. Nanti jika ada keterangan surat yang lainnya bisa kita tambahkan di kolom sini. Nah, kita coba masukkan data kita. Kita coba mengajukan permintaan pembuatan surat. Terus kita masukkan NIK. Jadi NIK-nya di sini harus 16 digit. Kalau misal ini ada yang belum diisi, kita coba kirim. Nah, maka ada ketentuan seperti ini. Nah, kita isikan dahulu. Misal NIK-nya ada 16 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah ada 16 digit. Bisa teman-teman hitung sendiri. Kemudian emailnya kita masukkan yang tadi. Nah, ini sudah ada. Terus misal kita pilih jenis suratnya keterangan usaha. Kita misal isikan pesan, misal minta tolong bisa diproses secepatnya. Nah, kita coba kirim ya. Terus, nah, kita sudah terkirim. Jika sudah terkirim, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Selamat, pengajuan surat Anda berhasil dikirim. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini. Nah, coba kita lihat apa itu informasi lebih lanjutnya. Coba kita klik. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Jadi akan menambahkan tabel mengenai data dari surat yang sudah kita kirimkan. Ada dari namanya, NIK kita, email, jenis surat, terus tanggal pengajuannya kapan. Ini sesuai dengan tanggal sekarang ya. Kita coba lihat tanggalnya. Nah, ini tanggal 28 ya. Nah, di sini juga tanggal 28. Kemudian keterangannya secara default akan masuk ke dalam antrian. Kita coba kembali ke Brande. Nah, jadi untuk masuk ke halaman tadi kita juga bisa lewat sini di menu akun saya. Nah, maka akan kita diarahkan ke halaman dari akun kita. Nah, di sini ada beberapa menu yaitu profil saya, kemudian ada menu edit profil, kemudian ada menu untuk ganti password, kemudian ada menu untuk melihat data pengajuan surat kita. Nah, ini untuk kembali ke halaman utama website, ini untuk keluar dari akun kita. Nah, coba kita buka profil kita. Nah, di sini ada keterangan lengkapi biodata. Nah, jadi kalau misal kita baru masuk, kita akan diminta untuk melengkapi keterangan label, melengkapi biodata dari kita, dari user. Nah, nanti bakal akan terekam ke data penduduk. Kita coba lengkapi biodatanya. Oh iya, sebelumnya kan ini di bagian profil saya masih tampilan seperti ini. Untuk edit profil hanya bisa mengedit ini saja. Kita bisa coba update profil dengan mengupload foto gambar, nanti kita bisa coba. Nah, kita coba lengkapi biodata terlebih dahulu. Jadi emailnya dan nama lengkapnya kita sudah tercantum di sini. Ini sudah default, tidak bisa diganti. Kemudian dari gambarnya. Nah, terus kita lengkapi biodatanya. Misal kita masukkan ini saja ya, sama tadi ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, misal Semarang. Kemudian tanggal lahir tanggal 2 bulan Mei tahun 2000. Kemudian nomor HP aktif, misal nah, kita sudah masukkan. Kemudian alamat lengkap, misal kita masukkan Desa Hulosobo. Oh, ada tipu sedikit di sini. Kita benarkan dulu. Ya, sip. Desa Hulosobo, nomor 205, misal gini ya. Kita simpan, terus nah kita sudah berhasil nih menyimpan biodata kita. Maka akan tampil biodata kita nih di sini. Nah,
Jadi di profil saya ini bakal menampilkan nama, kemudian email, kemudian kita sudah menjadi member atau sudah membuat akun sejak 28 Juni 2020, kemudian ini biodata kita. Kemudian kita masuk ke edit profil. Nah, setelah kita memasukkan biodata, maka edit profil juga bertambah nih. Jadi bakal ada keterangan tambahan untuk kita misal mau mengganti informasi dari biodata kita. Nah, jadi coba misal kita upload gambar. Oh ya, file gambarnya belum punya. Coba kita cari di Google dulu ya. Coba kita cari gambar sembarang lah. Misal foto profil. Kita cari yang agak keren. Nah, ini saja yang agak netral ya. Kita coba download, save image as. Kita simpan di desktop saja biar pencarinya mudah. Nanti kita ganti profil namanya. Kita simpan. Nah, oh salah ya. Ini yang kita download ternyata ekstensinya bukan gambar. Maaf, kita cari yang lain lagi. Coba misal inilah. Nah, sudah tersimpan. Nah, kita masuk ke sini lagi. Kita coba browse. Di bagian desktop kita cari namanya profil. Nah, ini coba ya. Nah, ini sudah terbaca. Kemudian kita simpan. Nah, loh, kok masih belum terganti? Oh, masih belum ya? Mungkin nanti bisa kita benarkan bersama-sama di episode selanjutnya. Nanti kita coba utak-atik lagi. Nah, nanti kalau misal sudah bisa terganti bakal tampil di sini. Nah, coba. Nah, ini nanti di sini untuk ganti password. Setelah kita coba ya tadi password yang lama itu. Kemudian ini kita ganti password barunya. Ini kita samakan password barunya. Kita simpan. Nah, password sudah terganti, kita coba logout ya. Nah, kemudian kita coba login, namanya Farel. Kemudian passwordnya 4. Nah, ini. Nah, bisa ya. Tadi passwordnya sudah terganti. Kita masuk ke account saya. Wah, ada error lagi nih. Ya, nanti kita coba benarkan lagi ya. Nah, sementara kita coba masuk ke bagian pengajuan surat. Nah, di sini kita bisa melihat data yang sudah kita ajukan, kemudian kita juga bisa mendownload data berupa PDF-nya. Kita coba download, ekspor. Nah, maka akan tampil datanya. Nah, kita bisa download. Nah, kita punya file ya sekarang. Nah, ini coba kita buka ya. Nah, data kita berhasil di-download. Oke, sip. Nah, sekarang jadi untuk fitur dari member itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba logout. Nah, sekarang kita coba login sebagai admin. Sebelumnya kita coba login menggunakan Google dulu ya. Kita coba masuk dengan Google. Nah, ini ada macam-macam nih emailnya. Coba kita gunakan akun yang lain.
Kita masuk. Nah, masuknya atas Sandi. Wah, ini ternyata ada verifikasinya. Kebetulan saya HP-nya lagi tidak saya bawa nih. Nah, jadi mungkin kita bisa nanti dulu saja. Nah, nanti teman-teman bisa coba fiturnya. Ini semoga saja tidak ada error ya. Kita coba kembali dulu saja. Nah, jadi untuk login nanti seperti itu ya, untuk login Google. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Nah, kemudian silakan masukkan email Anda. Kita login sebagai admin ya, misal sekarang. Nah, ini akun adminnya sudah saya buat sebelumnya. Dan masukkan password. Kita login. Nah, sudah masuk. Jadi tampilan awalnya sama, setelah login kita selalu diarahkan ke beranda dari website Desa Wonosobo. Masih sama ya semuanya. Nah, kita masuk ke bagian akun saya. Nah, jadi jika kita masuk ke halaman admin, kita memiliki menu yang berbeda di sini. Ada menu utama yang admin, ada user, ada menu manajemen. Nah, jadi aksesnya kita punya berbeda untuk si admin. Nah, setelah kita masuk admin, kita bakal ada kata sambutan di bagian dashboard berupa nah tulisannya selamat datang. Nah, di sini nanti menyesuaikan nama dari nama si admin itu sendiri. Nah, kemudian di admin ini kita punya beberapa fitur nih. Jadi kita ada fitur role. Jadi kita di sini bisa menambahkan seperti user access, level tingkatan akses dari tiap user. Jadi di sini baru ada role administrator dan role member. Nah, tadi kita sudah menggunakan role member, sekarang kita masuk ke role admin. Nah, nanti untuk prosesnya bisa kita coba. Kemudian di sini ada kelola surat data, menu kelola surat. Nah, jadi di sini sebenarnya saya sudah mencoba membuat beberapa akun member yang sudah mencoba mengajukan beberapa surat nih. Nah, sudah masuk semua ya nih datanya. Jadi bakal keluar data-datanya semua. Bisa kita download laporannya berupa Excel maupun PDF. Kemudian ada kelola user. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa user. Ini ada sudah pernah saya coba, ini juga. Nah, ini yang barusan tadi kita buat ya. Kemudian ada data kelola penduduk. Ini yang sudah mendaftarkan biodata tadi, datanya terekam di sini semua. Kemudian ini untuk mengelola artikel dari website Desa Wonosobo. Ini artikel sudah saya masukkan sebelumnya. Nanti bisa kita coba tambahkan, kemudian ubah, edit. Ya sama aja ya, ubah dan edit. Atau hapus, kemudian kita bisa klik detailnya. Untuk bagian user, ini sama seperti user member, jadi admin juga punya akses ke bagian ini juga. Sama, saya sudah mengisikan biodatanya. Ini untuk edit profil, kita nanti bisa pilih foto di sini. Ini untuk ganti password, ini pengajuan surat. Saya juga sebagai admin juga mencoba untuk pengajuan surat untuk testing saja di websitenya. Nah, kemudian ada di sini ada menu. Di bagian submenunya ada yang menu manajemen dan submenu manajemen. Jadi kita coba klik menu manajemen. Nah, di sini ini kita untuk menambahkan menu-menu yang ada di bagian ini. Nama-nama menunya ada admin. Nah, ini admin, user, ini user, menu, ini menu. Nah, ini tes ini sebelumnya saya uji coba saja. Nanti kita bisa hapus. Kemudian ada submenu manajemen. Nah, submenu manajemen ini di bagian ini nih. Dari yang admin kan ada submenu manajemen macam-macam nih. Inputnya kita di sini. Kemudian ada user juga, inputnya kita dari sini juga nanti bisa tambahkan. Nah, ini submenu juga dari sini. Begitu. Nah, kita coba dari awal, mulai dari misal menu manajemen dulu ya.
Ini kita coba hapus dulu, kita ulangi tambahkan menu dari awal. Nah, coba hapus, oke. Nah, data sudah berhasil dihapus, sudah hilang ya. Kita tambahkan menu terlebih dahulu. Tambahkan menu. Misal nama menunya menu baru. Atau mungkin baru gitu saja ya. Simpan. Ini prosesnya mungkin agak lama ya. Wah, ada error nih. PHP error was encounter. Wah, ada error dari database-nya. Oh. Nanti coba kita benarkan ya. Kita kembali dulu. Nah, kita coba lagi ya. Coba. Nah, berhasil ya. Menu baru tambahkan namanya coba. Nah, jadi coba ini nanti bakal muncul di sini. Tapi kok belum muncul nih di sini? Oh, jadi sebelumnya menu ini coba belum ada karena di sini nih di bagian role. Nah, kan kita belum menentukan si admin ini atau si member dari role ini bisa mengakses menu coba tadi atau belum. Nah, nanti kita coba ya untuk memberikan akses di tiap-tiap role ini. Nah, menu zamannya coba kita sudah buat. Nah, ini misal mau mengganti namanya nih. Misal coba 2 kita ganti, simpan. Nah, berhasil terganti ya namanya ya. Nah, sekarang kita coba ke bagian role dulu. Nah, misal nih si admin kita buat bisa memiliki akses untuk mengakses menu yang namanya coba 2. Nah, tinggal kita centang nih, bagian sini kan belum centang nih, berarti dia belum punya akses. Nah, ketika kita centang, kita cek, nah dia memiliki akses sekarang nih. Kita kembali. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ada menu baru namanya coba 2. Nah, bakal muncul di sini. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba isi submenu dari coba 2 ini. Nah, kita tambahkan submenu nih misal. Judul submenu. Misal coba-coba. Induk menunya, nah ini kita pilih di bagian coba 2. Jadi nanti ini menu submenu ini bakal menginduk ke menu dari coba 2 versi yang kita buat. Ini masukkan ke URL, masukkan URL-nya. Jadi kita nanti masukkan nama controllernya coba 2, kemudian nama metodenya misal coba underscore coba. Nah, misal gitu ya. Nah, icon ini nanti untuk menambahkan icon di samping sini kita coba buka dari font awesome. Font awesome kita searching. Nah, nih kita buka. Nah, kita buka icon. Nah, sudah muncul ya. Kita cari yang free saja biar bisa langsung cepat diaksesnya ya. Nah, misal kita coba nih mau logo apa misal YouTube misal. Nah, ada nih logo YouTube nih. Nah, kita copy ini saja. Kita copy. Nah, kemudian kita masukkan ke bagian icon. Kita paste, kita paste. Nah, ini dihapus saja bagiannya. Kemudian ini dihapus saja. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan supaya ini semua bisa rapi sejajar. Kita tambahkan kelas yang namanya FAFW. Jadi ini font awesome fixed width. Jadi lebarnya nanti bakal sama semua di sini. Kita simpan. Nah, submenu berhasil disimpan.
Nah, ini sudah masuk ya datanya. Nah, kita coba lihat di menu. Nah, sudah masuk juga. Nah, tapi belum ada soalnya di source code kita belum kita tambahkan. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan di source code-nya nanti. Ini untuk uji coba saja. Nah, jadi untuk menambahkan menu seperti ini caranya. Ini untuk bagian admin saja yang bisa. Nah, sekarang kita masuk ke menu bagian admin. Nah, role tadi sudah tahu ya. Kita coba tambahkan role nih, misal role-nya namanya sekretaris. Nah, simpan. Misal sekretaris. Nah, ini sudah masuk ya. Misal kita buat aksesnya hanya bisa mengakses menu user menu. Nah, kita senang user, maka nanti jika kita login membuat akun dengan role-nya sekretaris, nanti maka kita hanya bisa mengakses yang namanya user ini saja. Nah, sekarang coba kita ganti akses dari akun admin saya nih. Nah, misal dia kan bisa akses menu coba 2 nih. Nah, ini masih ada nih isinya. Bisa kita akses. Nah, coba kita hilangkan aksesnya. Nah, akses berhasil diubah. Kita kembali. Coba kita lihat. Nah, sudah hilang nih. Nah, jadi untuk memberi akses itu seperti itu. Begitu juga untuk bagian member. Jadi si member bisa kita kasih akses untuk mengakses menu. Berarti ini misalnya si member bisa mengakses ini. Atau coba 2 yang barusan kita buat tadi. Nah, begitu. Kemudian masuk ke bagian kelola surat. Nah, jadi di sini si admin itu bisa melihat data-data dari surat yang masuk ke website Desa Hulu Sobo. Nah, ini tadi yang barusan kita buat sebagai member dengan pesan minta tolong bisa diproses secepatnya. Nah, jadi si admin ini bisa memberi keterangan nih di sini. Keterangannya masih antrian nih. Tapi kan di sini ada beda-beda nih keterangannya. Nah, jika surat ini sudah dibuat, sudah diproses, kita bisa ganti nih keterangannya dari status surat tersebut. Nah, ini sudah ada pilihannya jadi antrian dan diproses, sudah jadi, sudah diambil, macam-macam ya. Misal kita ganti sedang diproses. Nah, kita simpan. Nah, sudah berganti ya nih, sedang diproses. Jadi nanti si user ini jika dia login, maka keterangan dari suratnya bakal berubah menjadi sedang diproses. Nah, nanti di akhir kita coba ya, kita login lagi. Sementara kita lanjut ke bagian admin dulu. Nah, jadi kita coba ekspor PDF-nya dulu nih. Nah, muncul ya datanya. Nah, teman-teman nanti bisa coba download di sini. Nah, kita close saja. Dan kita coba download Excel-nya coba. Nah, jadi jika kita download Excel kan nanti untuk pengolahan datanya kita bisa lebih efektif gitu ya. Bisa lebih powerful. Kita save. Nah, sudah terdownload nih. Kita coba buka ya. Laporan pengajuan surat. Nah, kita tunggu Excel-nya terbuka. Nah, sudah masuk nih datanya. Nah, ini ada si ID dari pengajunya, kemudian ada ID pengguna, kemudian namanya. Nah, ada namanya, kemudian ada NIK-nya, ada email, jenis suratnya dia apa saja, diajukan jenis suratnya apa, dan tanggal pengajuannya, ada pesannya. Nah, kemudian ada status dari pemrosesan surat tersebut. Nah, kita close saja. Nah, sekarang kita masuk ke menu kelola user. Nah, di sini kita bisa melihat user siapa saja yang sudah menjadi member di website kita. Nah, bisa kita lihat detailnya nih di sini. Misal kita lihat detail dari yang akun kita buat barusan nih, detail. Nah, muncul ya detail dari akun tadi. Dan kita kembali. Nah, jadi kita juga bisa menghapus akses dari si akun tersebut nih. Bisa kita hapus. Nah, tapi kita hapus nanti dulu soalnya kan kita masih perlu melihat surat
status dari surat pengajuan dari si member ini ya tadi. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kelola penduduk. Nah, di sini muncul data dari member yang sudah mengisikan biodatanya di halaman akunnya tadi. Nah, sudah masuk semua ya. Ini kita juga bisa download PDF-nya, juga bisa export Excel-nya. Kita coba ya. Nah, ini bisa. Kemudian kita download Excel. Nah, bisa ya. Save file. Kita coba buka laporan data penduduk. Nah, sudah masuk ya datanya. Ada nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, dan alamat. Kita close. Nah, sekarang kita masuk ke menu kelola artikel. Nah, ini di sini sudah ada semua nih artikel yang sudah pernah saya isikan. Nah, sekarang coba kita buat artikel baru nih. Nanti kita lihat ya di websitenya apakah masuk atau masih ada error nih. Kita coba cek. Misal judulnya artikel baru. Kemudian kategori, kita pilih kegiatan ya misal. Gambar, nanti kita bisa browsing gambar. Nah, ini sudah ada gambar macam-macam. Nah, nanti gambarnya kita biarkan secara default dulu saja. Kemudian ini ringkasannya yang nanti ditampilkan di halaman artikel. Kemudian ini isi untuk menampilkan detail dari artikel tersebut, isi yang lebih lengkapnya itu. Nah, kita coba. Ini adalah artikel. Nah, terus kita copy saja. Kita masuk ke sini, kita paste. Nah, kita paste berulang kali ya. Kita enter biar terlihat banyak ya. Nah, misal yang ini kita rubah jadi bentuknya heading 2. Nah, biar ada variasinya dikit lah. Nah, misal kita coba nih, yang ini kita juga buat sebagai italic. Nah, sudah miring ya. Kita simpan. Nah, artikel baru sudah kita tambahkan nih, tanggal dibuat, tanggal diperbarui. Nah, coba kita lihat detailnya dulu nih. Nah, jadi kalau misal kita belum upload gambarnya, maka munculnya gambar default seperti ini. Nah, sudah masuk ya artikelnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba kembali. Nah, coba kita lihat di website dari Desa Wonosobo apa sudah masuk. Kita ke menu artikel. Nah, sudah masuk ya. Ini artikel baru. Jadi ini ringkasannya nih, ini adalah artikel. Kita coba lebih lanjut. Kita baca lebih lanjut. Apakah masuk isinya? Nah, masuk ya. Nah, ini juga kita buat tadi heading 2, kemudian kita italic nih, masuk semua. Jadi untuk bagian artikelnya tidak ada error ya. Nah, coba kita lanjut ke halaman tadi. Di bagian kelola artikel. Nah, jadi untuk artikel seperti itu. Nah, misal kita mau ganti nih. Mau kita ubah si ini. Badan Pemusyawaratan Desa. Kita ubah. Misal kita ganti namanya menjadi ini Badan Pemusyawaratan Desa, kita ganti disingkat saja misalnya BPD gitu. BPD. Kita simpan. Nah, sudah berganti ya. Nah, tanggal diperbaruinya pun juga sudah terganti sesuai dengan tanggal diperbaruinya kapan. Terus ada keterangan bahwa artikel berhasil diperbarui. Kita coba lihat ke website utama Desa Wonosobo. Kita lihat ke artikel. Nah, sudah keluar ya. Namanya BPD sesuai dengan yang kita ubah tadi judulnya. Kita coba lebih lanjut. Nah, masuk ya. Sesuai. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi untuk admin kita memiliki fitur sebagai berikut seperti yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba di bagian kelola surat ya. Kita lihat sebentar. Kelola surat. Nah, tadi kan sudah kita buat nih, keterangannya sedang diproses. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun member tadi ya.
kita logout. Nah, setelah logout, kita masuk ke akun member kita. Dan isikan passwordnya. Kita login. Oh, salah passwordnya. Lupa ya tadi saya. gmail.com. Coba. Nah, berhasil. Nah, kita coba lihat di akun saya. Bagian pengajuan surat. Tadi kan sebelumnya masih antrian ya. Nah, kita masuk. Nah, sudah berubah nih. Sedang diproses. Begitu teman-teman. Kita lihat ekspor PDF apakah sesuai datanya. Nah, juga sama ya, sedang diproses. Bisa teman-teman download nanti PDF-nya. Nah, jadi seperti itu website Desa Hulu Sobo. Mungkin masih ada beberapa error ya tadi ya. Nanti bisa saya benarkan bersama-sama. Saya benarkan sendiri dari sini. Nah, nanti coba benarkan, nanti saya perbarui juga nih di website ini yang di bagian hostingnya juga supaya teman-teman nanti bisa akses, tidak ada error ya. Nah, jadi seperti itu websitenya. Kita ini logout dulu saja lah. Nah, kita kembali. Nah, jadi untuk website Sobonya seperti ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Nah, tetap semangat. Salam programmer. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. See you.